الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama mengoreksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benarkah takwa kita? Sudah sesuaikah takwa kita? Apakah benar kita sudah bertakwa? Maka di dalam momentum ini kami mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dapat membuka segala pintu yang mungkin seakan-akan tertutup. Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang tidak disangka-sangka. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala dosa yang sudah menutupi mata hati kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Dan yang paling indah dengan kalimat takwa adalah Allah akan mengajari kita dari segala kebodohan-kebodohan, dari jalan buntu yang kita hadapi. Wa may yattaqillah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajari kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan Jumat adalah panggilan yang agung yang dikhususkan bagi seorang muslim laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pundak dan kewajiban kepada kita sebagai pemimpin buat diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, dan pemimpin untuk umat. Maka seminggu sekali kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat untuk bisa memperbaiki diri. Karena kita akan memberikan pengajaran, kita akan memberikan suri tauladan, baik untuk diri kita sendiri dan minimal untuk keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kaidah, salah satu ajaran prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika terdetik di dalam hati kita terlaksana apa yang kita lakukan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, maka itu sesungguhnya adalah setan yang mempengaruhi dari kita dan kita terberdaya olehnya. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlillahu fala tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah sudah beri petunjuk, maka itulah petunjuk yang benar. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk.
Na'udzubillah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya ketampanan Nabi Yusuf melebihi setengah kaum yang ada di bumi ini. Namun dari kelebihan yang Allah berikan uji coba dengan segala ujian-ujiannya. Salah satunya adalah ketika Nabi Yusuf diajak untuk melakukan sebuah kemaksiatan di dalam satu ruangan. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sesungguhnya wanita itu, sang ratu itu telah berkeinginan untuk melakukan sebuah kemaksiatan bersama Yusuf, dan Yusuf pun walaupun hammat bihi wa hamma biha, dan terdetik dari Yusuf untuk melakukan kemaksiatan yang serupa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah para mufassir mutaqaddimin dan mutaakhir mengatakan bahwasanya berada di dalam sebuah istana yang tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali sang ratu dan Nabi Yusuf. Maka sebagai manusia, Nabi Yusuf pun tertarik dengan apa yang dijanjikan, apa yang diajak oleh sang ratu. Akan tetapi karena Nabi Yusuf adalah pilihan Allah, Nabi Yusuf adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bukti tanda sehingga ketika melihat tanda tersebut Nabi Yusuf menjauh dan tidak jadi melakukan perbuatan yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika memilih hambanya untuk selalu melakukan ketaatan dan menjauhi keburukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an membagi sebuah nafsu menjadi 3 golongan. Yang pertama, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya manusia terkadang selalu condong kepada keburukan. Yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sesungguhnya nafsu itu terkadang tergoncang, ada kadang kebaikan, kadang juga ingin melakukan keburukan. Dan nafsu yang ketiga, irji'i ila ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan salah satu nafsu, salah satu hati yang sangat kita inginkan, kita idam-idamkan adalah nafsul mutmainnah, sebuah ketenangan. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah pada hakikatnya bukan hanya sekedar kebahagiaan, karena kebahagiaan duniawi sifatnya sangat menipu. Banyak orang yang bergelimang hartanya, tampan wajahnya, baik bentuk tubuhnya, akan tetapi kering di dalam hatinya. Allah limpahkan harta yang begitu banyak, Allah limpahkan begitu kekuasaan yang begitu banyak, akan tetapi Allah tidak memberikan ketenangan pada jiwanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang begitulah gambaran keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk dan hambanya. Allah bentangkan segala kenikmatan dunia, tetapi Allah tidak berikan ketenangan pada jiwanya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya hidup ini yang kita cari adalah ketenangan. Maka di manakah kita menemukan ketenangan-ketenangan tersebut? Tidaklah lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena itu adalah sesuai fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa akan kita temukan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya. Bukan dengan harta yang melimpah, bukan dengan wajah yang ayu dan rupawan. Akan tetapi ketika kita ingat bahwasanya diri kita adalah hamba, maka apapun yang Allah berikan, segala keberatan apapun, masalah duniawi,
Tidak ada hal yang menimpa ketika kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang Allah cintai, Allah berikan yang namanya ujian. Ada yang diuji berikan keluarga, ada yang diuji dengan umatnya, ada yang diuji dengan keturunannya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kekuasaannya. Namun apa yang menimpa kepada para nabi ini, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita. Al-Quran yang menjadi pedoman kita, di situ sudah banyak petunjuk dari kita la raiba fih. Maka marilah kita jadikan kehidupan kita ini sebagai momentum kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa kana rabbuka basira. Fassalawatullahi wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhil lahu ajra. Fa ya ayyuhal muslimun, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengingat bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah. Kita tidak punya kuasa. Harta kita hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita, sesungguhnya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Harta yang kita rasakan yang Allah titipkan, kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka marilah kita menyiapkan dengan segala kebaikan yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyiapkan bagaimana bekal akhirat yang baik, menyiapkan kematian yang baik, bukan hanya sekedar menyiapkan kehidupan masa depan yang baik. Karena sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah nanti ketika kita sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ketika amalan-amalan kami tidak bisa Allah maafkan ya Allah, maka berikanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu kepada kami sehingga kami bisa merasakan surga-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga-keluarga kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami. Berikanlah kami ampunan-Mu, berikanlah kami rahmat-Mu sehingga kita bisa merasakan nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واتقوا الله يجعل لكم مخرجا. أقم الصلاة.